Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, sedang sekali kabar parlemen hadir kembali menyapa Anda. Dan meski DPR tengah menjalani masa reses yang akan segera berakhir, kabar dan perkembangan dari parlemen tetap hadir untuk Anda. Bersama saya, Restu Wulandari. Ya, pemirsa, setelah resmi dilegalkan melalui undang-undang baru, umroh mandiri masih menyisakan polemik di masyarakat. DPR pun angkat suara untuk meluruskan. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menegaskan kebijakan perihal umroh mandiri agar tidak dipersoalkan lagi. Menurutnya, umroh mandiri yang dilegalkan berguna untuk melindungi jamaah warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh tanpa biro travel. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan umroh mandiri dilegalkan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi jamaah. Marwan menyebut bahwa sebelum diputuskannya undang-undang tersebut, sudah ada jamaah Indonesia yang telah melaksanakan umroh secara mandiri. Oleh karena itu, dengan dilegalkannya umroh mandiri berguna untuk melindungi jamaah warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh tanpa biro travel. Ini kan sebetulnya sudah selesai. Mengenai umroh mandiri ini tidak perlu diributkan. Karena umroh mandiri sudah berjalan. Sebelum undang-undang diputuskan juga sudah berjalan. Banyak orang pergi umroh tidak lewat travel. Oleh karena itu kita memutuskan dilegalkan, dimasukkan dalam undang-undang. Ada orang berumroh secara mandiri. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Masih terkait penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci, kali ini pemerintah dan DPR juga telah menetapkan besaran biaya haji untuk tahun 2026. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati besaran biaya haji per anggota jamaah untuk tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta. Biaya penyelenggara haji 2026 turun Rp2,8 juta jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar Rp89 juta. DPR dan pemerintah resmi menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta dan biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayarkan jemaah sebesar Rp54,1 juta. Sementara tahun 2025 BPIH yang disepakati sebesar Rp89,4 juta dan yang dibayarkan jemaah sebesar Rp55 juta. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang memastikan pelayanan haji 2026 tetap maksimal meski biaya penyelenggaraan ibadah haji mengalami penurunan Rp2,8 juta dari tahun 2025. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar Rp87.409.365. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah. Lebih lanjut, Marwan menegaskan DPR dan pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, mulai dari pelayanan pemondokan, konsumsi, hingga transportasi tetap maksimal. Natasha Alku, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selain menetapkan besaran biaya haji 2026, DPR juga mengusulkan perubahan durasi masa tinggal jamaah di Arab Saudi agar lebih efisien. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyebut masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi yang mencapai 41 hari terlalu lama. Ia mengatakan pihaknya telah meminta kepada pemerintah Indonesia agar waktu jemaah dipersingkat menjadi 30 hari. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan jika masa tinggal jemaah haji dilaksanakan dalam 30 hari, maka mampu menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ia juga berharap Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak bisa menegosiasi agar masa tinggal jemaah haji dipersingkat. Saat ini biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 turun Rp2,8 juta usai Komisi 8 DPR RI dan pemerintah menyepakati biaya ibadah haji dan biaya perjalanan ibadah haji di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu sore.
Kecuali nanti setelah ini kita bergerak, mungkinkah dilakukan 30 hari? Kalau sekarang rata-rata 41 hari. Kalau mungkin 30 hari, mungkin saja akan signifikan penurunan. Natasa Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selain penetapan biaya haji 2026, kabar baik juga datang dari pemerintah Arab Saudi yang memberikan persetujuan atas pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah. Anggota Komisi 8 DPR RI Aprozi Alam berharap ke depan Indonesia bisa memiliki fasilitas sendiri untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji seperti hotel dan sarana pelayanan jemaah di Tanah Suci. Anggota Komisi 8, Aprozi Alam menegaskan terdapat sejumlah hal prinsip yang perlu dibahas secara mendalam antara kedua pemerintah, terutama terkait mekanisme dan status hukum dari aset yang akan dimiliki Indonesia di sana. Melalui instruksi Presiden nomor 15 tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga untuk berkoordinasi menyiapkan konsep hingga teknis pembangunan kawasan terpadu yang akan menjadi pusat layanan bagi jemaah haji Indonesia. Proses komunikasi antar negara pun kini telah dibuka secara resmi oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai bentuk dukungan terhadap rencana Indonesia memiliki kampung haji di Tanah Suci. Rencana pembangunan kampung haji Indonesia diharapkan menjadi tonggak baru kerjasama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi, serta memberikan perlindungan dan pelayanan yang lebih baik bagi jutaan jemaah asal Indonesia di masa mendatang. Kalau kampung haji sendiri sesuai dengan impres yang dikeluarkan Presiden, nomor 15 tahun 2025, ini kan Presiden menginstruksikan kepada seluruh lembaga terkait untuk melakukan koordinasi tentang persiapan kampung haji. Komunikasi ini tidak hanya berhenti di Indonesia, namun sudah dibuka lebar oleh Kerajaan Arab Saudi tentang rencana Indonesia memiliki kampung haji. Tentu ada hal-hal prinsip terkait mekanisme, status hukum, dan pendapatan negara Arab Saudi yang perlu dibahas secara mendalam. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Usai jeda, kami masih akan hadirkan informasi seputar penyelenggaraan haji hingga pertemuan antara Menkyu Perbaya dan Ketua Komisi 11 DPR RI. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya, pemirsa, Komisi 8 DPR RI menyoroti aspek lain dalam pelayanan jemaah. Kali ini terkait penampilan kru penerbangan yang mengantar jemaah ke Tanah Suci. Komisi 8 DPR RI mendorong agar kru maskapai penerbangan pengangkut jemaah haji berpakaian sesuai standar syariah. Alasannya, hal tersebut menyangkut nilai keagamaan. DPR RI mendorong agar kru maskapai penerbangan pengangkut jamaah haji mengenakan pakaian sesuai standar syariah. Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, selama perjalanan ibadah haji banyak maskapai lokal menyewa pesawat dari luar negeri. Maskapai menyewa pesawat termasuk pramugari berasal dari luar negeri berpakaian tidak sesuai syariah. Marwan mengatakan penampilan seperti itu dinilai tidak sesuai kala mengangkut para jemaah haji yang melaksanakan ibadah. Karena pesawat yang disewa itu ternyata kan tidak hanya pesawatnya yang disewa, sekaligus krunya. Ya, krunya itulah yang tidak menunjukkan seperti yang kita inginkan itu. Mereka tetap seperti biasa pakaiannya. Jamaah kita agak sulit untuk menyampaikan hajatnya di dalam pesawat dalam penerbangan 9 jam itu. Akhirnya itu. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyambut baik usulan tersebut agar para kru maskapai bisa mengenakan pakaian sesuai standar syariah. Menurut Dhanil, hal tersebut menyangkut nilai keagamaan sehingga harus mengenakan pakaian yang layak. Ya, sebenarnya kan sudah diatur ya, masing-masing kru itu harus pantas proper gitu lah secara syar'i. Jadi ya itu juga kita dorong karena kan ini terkait dengan ibadah haji ya, maka kan mereka harus proper, baik itu yang oleh Saudia maupun oleh Garuda atau maskapai lain. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Ya, selain itu pemirsa, Komisi 8 DPR juga meminta pesawat yang akan mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi pada musim haji 2026 mendatang berusia maksimal 12 hingga 15 tahun. Menurutnya, pesawat dengan usia muda selalu minim masalah, sedangkan pesawat berusia tua menunjukkan resiko yang tinggi. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyoroti perihal usia pesawat yang mengangkut para jemaah haji untuk menuju ke Tanah Suci. Marwan meminta pesawat yang mengangkut jemaah haji berusia maksimal 12 hingga 15 tahun. Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya pesawat dengan usia muda selalu minim masalah, sedangkan pesawat berusia tua mempunyai resiko yang tinggi. Selain itu, dirinya juga meminta kru pesawat nantinya harus berbasis nasional. Hal ini mengingat para jemaah yang merupakan dari berbagai usia dan daerah sehingga menjadi kesulitan dalam berkomunikasi. Ya, sebetulnya kan ini pengalaman Pak Wahid, pengalaman kita lah di Komisi 8. Umur pesawat yang paling muda itu tidak pernah bermasalah. Umurnya yang lebih tua itulah yang bermasalah. Berdasarkan pengalaman itu kita merekomendasikan untuk menjadi bahan nanti di panja. Dari Jakarta, De Chandra, Berita Nasional TV. Ada pesawat yang terbakar. Selanjutnya pemirsa, kabar dari Gedung Parlemen. Ada pertemuan antara Menkyu Purbaya Yudi Sadewa dan Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun. Keduanya mengklaim bahwa hubungan mereka baik, tetap solid dan siap bersinergi dalam kebijakan ekonomi. Misbakun bahkan memastikan Partai Golkar mendukung Menkyu Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun bertemu untuk menegaskan tidak ada kerenggangan di antara mereka serta mengklarifikasi isu terjadi ketegangan. Pertemuan berlangsung di Kementerian Keuangan Jakarta pada Senin 27 Oktober 2025. Purbaya menyatakan pertemuan merupakan diskusi menyambungkan hati dan menyamakan persepsi mengenai kebijakan ekonomi. Jalan di mobil, diskusi aja gimana bagusnya ke depan, gimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung. Dan yang penting tadi menghilangkan kesan bahwa keuangan sama Komisi 11 berantem. Kan aneh yang bikin tuh. Ini menepis kemarin yang soal ini apa ya, soal Bapak untuk diminta untuk jangan komentari kebijakan kementerian lain, itu menanggapi yang kemarin itu. Dia mendukung malah. Tujuannya adalah kan supaya angkanya cepat aja, lebih cepat terserah, hanya itu aja. Saya butuh triwulan keempat ini pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%, jadi semuanya harus belanja kira-kira. Kan saya nggak pernah komentarin, kementerian ini program kamu jelek. Saya datang sana, ayo Pak, apa yang bisa saya bantu? Ayo kita percepat belanja anggarannya, kira-kira begitu. Misbakun menambahkan dukungan Partai Golkar terhadap Purbaya sebagai Menteri Keuangan guna membantu program Presiden Prabowo Subianto. Saya sebenarnya Pak Purbaya ini kan sangat baik dalam artian bahwa beliau ingin mengklarifikasi apa yang selama ini terjadi, bahwa tidak terjadi apapun di antara kita. Dan Pak Purbaya menyampaikan, Pak, kita ini kan harus menyambungkan hati. Kalau menyambungkan hati itu kan harus saling ketemu. Jadi Pak Purbaya menyampaikan bahwa beliau dalam rangka menjalankan semua tugas-tugasnya Bapak Presiden, maka beliau ingin mendapatkan dukungan. Dan saya sampaikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi menarik dari kegiatan Konvensi Dunia Melayu Islam atau DMDI ke-23 yang dibuka Ketua MPR RI akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan pelajaran bahasa Portugis ke dalam kurikulum pelajaran sekolah di Indonesia. Menurut Muzani, permintaan Presiden ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM masyarakat Indonesia. Dalam pertemuan bilateral Indonesia dengan Brazil beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi atau Kemendikti, Saintek, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk dapat memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia.
Prabowo menyebut hal ini merupakan bentuk penghormatan atas hubungan kedua negara. Terkait dengan hal itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut positif permintaan Presiden. Sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa dunia, bahasa Indonesia sudah masuk bahasa ke-10 di dalam bahasa dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Kita bangga karena bahasa Indonesia sudah ditetapkan menjadi bahasa pergaulan nomor 10, dan karena itu kita harus percaya diri, dan sekarang ini sudah menjadi bahasa persatuan, bahasa komunikasi, bahasa pergaulan, bahasa yang mempersatukan kita semua, termasuk bahasa pemerintahan. Bahasa Indonesia sudah diterima setelah 80 tahun kita merdeka, bahkan kurang lebih hampir 100 tahun lebih sejak Sumpah Pemuda ditetapkan. Kita pergi ke Papua, kita pergi ke Kalimantan, kedalaman sekalipun, menggunakan bahasa Indonesia sudah bisa berkomunikasi. Karena itu pemerintah sudah mulai berpikir tentang selain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, menawarkan bahasa lain, yakni bahasa Portugis kan. Jadi saya kira itu adalah sebuah cara bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, kualitas pergaulan kita, karena nyatanya bahasa Portugis itu juga pakai sebagian besar oleh negara-negara di Amerika Latin. Karena itu Amerika Latin juga bagian dari epicentrum masa depan ekonomi kita. Menurutnya, penambahan pelajaran bahasa ini mampu meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, terlebih bahasa Portugis sudah banyak digunakan di negara lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Komisi 2 DPR RI menyoroti kasus penggunaan jet pribadi oleh anggota KPU. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengingatkan agar kasus penggunaan jet pribadi oleh Ketua dan anggota kehormatan penyelenggara pemilu RI menjadi pembelajaran dan tidak terulang. Rifki juga menghormati keputusan Dewan KPU yang menjatuhkan sanksi keras karena menggunakan jet pribadi tidak sesuai aturan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan sanksi yang diberikan kepada anggota menjadi pelajaran bagi KPU untuk memakai anggaran lembaga dengan tetap mengedepankan sensitivitas publik. Menurutnya, persoalan monitoring distribusi logistik pemilu di area 3T bisa menggunakan pesawat komersil. Lebih lanjut, Komisi 2 akan segera memanggil KPU untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, khususnya pemakaian jet tersebut. Sebelumnya dalam putusan DKPP menyebut KPU seharusnya bisa menggunakan pesawat komersial dalam pemantauan distribusi logistik pemilu 2024 saat itu karena rute penerbangannya memadai. Dan institusi kuasi judisial semacam lembaga peradilan etik pemilu. Karena itu kita menghormati putusannya, kita menghormati independensi DKPP dalam rangka memutuskan hal tersebut, dan kepada mitra kerja kami KPU Indonesia tentu ini harus menjadi pelajaran berharga. Penyusunan MIPA itu tidak hanya berorientasi pada efektivitas kinerja, tapi juga harus sensitif terhadap publik. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, masih dari dunia parlemen pemirsa, tapi kali ini kegiatan dari lapangan. Ada kegiatan Convention Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI ke-23 yang resmi dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat 24 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pentingnya kawasan Melayu sebagai pusat harmoni, toleransi, dan masa depan ekonomi dunia. Bapak Haji Ahmad Muzani, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, mohon beri tepuk tangan yang paling meriah. Pembukaan Convention Dunia Melayu Dunia Islam ke-23 berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta yang dihadiri Presiden DMDI Dunia dari Malaka, Tun Seri Dr. Haji M. Ali Rustam, Ketua Umum DMDI Indonesia Datuk Said Aldi Al-Idrus, Ketua Dewan Pembina DMDI Indonesia Tun Perak Dr. Haji Rahmat Syah, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Dalam sambutannya, Ketua MPR RI menekankan kawasan Melayu sebagai kawasan strategis yang telah lama menjadi pusat jalur perdagangan dunia dan tempat pertemuan berbagai bangsa. Muzani juga menyoroti karakter masyarakat Melayu yang dikenal terbuka, damai, dan toleran. Ia menegaskan bahwa Islam yang berkembang di kawasan Melayu adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang menghormati perbedaan dan menjunjung nilai toleransi. Ketua MPR juga menyerukan pentingnya dukungan masyarakat terhadap stabilitas pemerintahan di masing-masing negara, termasuk di Indonesia, Malaysia, Brunei, hingga Filipina. Ia berharap DMDI dapat menjadi perekat dan simbol persaudaraan bangsa-bangsa serumpun Melayu. Kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang menarik untuk disinggahi bagi banyak etnis, bagi banyak suku, bagi banyak bangsa, terutama mereka yang memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi yang berbeda, dan sudah ratusan tahun kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang terbukti memberikan pengaruh bagi perekonomian dunia. Saya kira itu. Senada dengan Ketua MPR RI, Ketua Umum DMDI Indonesia sekaligus Presiden Pemuda Masjid Dunia Datuk Haji Said Aldi Al-Idrus menilai pelaksanaan konvensi di Jakarta menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan nyaman sebagai tuan rumah dalam kegiatan konvensi DMDI ke-23 kali ini. Melalui konvensi ini, DMDI juga memberikan anugerah kepada 63 anggota, termasuk pemberian anugerah Tun Perak kepada Ketua MPR RI, Menteri P2MI, Menteri UMKM, Menteri ESDM, dan beberapa gubernur yang hadir pada acara tersebut. Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai pusat harmoni, toleransi, dan kerjasama dunia Melayu dan Islam. Ada diberikan penghargaan Tun Perak kepada Ketua MPR yang menurut kami DMDI kepedulian beliau kepada masyarakat Melayu dan juga masyarakat Islam luar biasa, dan juga kepada Menteri P2MI Bapak Mutarudin juga diberikan. Ini juga kepedulian beliau kepada masyarakat yang ada di Kalimantan, masyarakat Melayu yang di Kalimantan, dan juga kepada Gubernur Lampung yang beliau itu juga peduli kepada masyarakat yang ada di Lampung, masyarakat Islam, masyarakat Melayu, dan ini semua akan diberikan tokoh-tokoh yang peduli dengan masyarakat di daerahnya. Presiden Dunia Melayu Dunia Islam Tun Seri Dr. Haji M. Ali Rustam mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah Indonesia yang mendukung memberikan pendidikan gratis bahasa Melayu kepada 500 anak-anak muda dari Kamboja, Thailand Selatan, Sri Lanka, dan beberapa negara lainnya untuk dapat belajar bahasa Melayu di Indonesia sebagai bentuk perekat negara Melayu di seluruh dunia. Kita buatkan pendidikan. Saya ucap tahniah. Tadi beberapa universiti di Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian. Mudah-mudahan banyak di kalangan anak kita agar belajar jadi lebih pandai, dan bukan saja pandai tetapi berakhlak mulia dan juga memiliki teknologi yang lebih. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Indonesia dan perwakilan negara-negara anggota DMDI, sekaligus pemberian anugerah kepada 63 anggota DMDI. Dari Jakarta, Syahnaz Kairus, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Masih dari Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam ke-23 pemirsa, selesai Ketua MPR menegaskan peran kawasan Melayu untuk harmoni dan ekonomi dunia. Kini kita simak pesan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin yang mendorong kebangkitan kembali peradaban Melayu melalui Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI ke-23 yang digelar di Jakarta. Sultan menyebut ajang ini menjadi momentum penting bagi bangsa-bangsa serumpun Melayu untuk memperkuat identitas budaya dan nilai keislaman di tingkat global. Gala dinner pembukaan Konvensi Dunia Melayu Dunia Islam ke-23 digelar di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini dihadiri Presiden DMDI Dunia dari Malaka, Tun Sri Dr. Haji Muhammad Ali Rustam, Ketua Umum DMDI Indonesia Datuk Haji Said Aldi Al-Idrus, Ketua Dewan Pembina DMDI Indonesia Tun Perak Dr. Haji Rahmat Syah, para tokoh Melayu, pimpinan DPD RI, serta perwakilan dari 18 negara anggota DMDI.
Ketua DPD Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasihat DMDI Indonesia Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan pentingnya membangkitkan kembali kejayaan Melayu yang memiliki sejarah dan peradaban panjang. Menurutnya, kebangkitan Melayu bukan hanya tanggung jawab sejarah, tetapi juga amanah generasi penerus untuk menjaga warisan budaya dan nilai Islam. Jadi DMDI ini melaksanakan konvensi yang ke-23, sekali lagi dihadiri oleh hampir seluruh pengurus DMDI seluruh Indonesia dan 18 negara. Sultan menjelaskan, DMDI yang berdiri sejak tahun 2000 kini memasuki fase baru dalam memperkuat jejaring antar negara rumpun Melayu. Ia menargetkan DMDI akan menjalin hubungan dengan 23 negara yang memiliki akar budaya Melayu guna memperluas kerjasama dan pertukaran kebudayaan. Sultan juga menyebut kehadiran tokoh-tokoh Melayu dan Islam dari berbagai negara menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan lintas bangsa masih hidup. Ia berharap DMDI dapat menjadi wadah penguatan literasi, ekonomi, dan budaya untuk membawa kembali kejayaan peradaban Melayu di era modern. Ketua Umum DMDI Indonesia Said Aldi Al-Idrus terus berkomitmen membangun generasi muda pemuda DMDI Indonesia untuk terus bergotong royong memberikan hal-hal positif untuk Indonesia. Kami dari DMDI Indonesia konsentrasi setiap bulan itu memberikan bantuan beasiswa kepada 100 anak-anak yang berada di tepi-tepi sungai khususnya yang ada di Jakarta ini. Convention DMDI ke-23 berlanjut di Hotel Borobudur, Jakarta dengan agenda diskusi budaya, kerjasama ekonomi, serta penguatan peran Melayu dan Islam dalam pembangunan dunia yang damai dan berkeadilan. Dari Jakarta, Syana Serus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, itulah rangkuman berita terbaru dari Parlemen selama sepekan ini. Saksikan terus kabar Parlemen hanya di Berita Nasional TV. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.